Harga beras melambung, Siasa Institut pertanyakan keberhasilan program lumbung pangan atau food estate Jokowi. Terkait melambungnya harga beras di pasaran dalam beberapa pekan ini, Direktur Siasa Institut, Iwan Januar, mempertanyakan keberhasilan program food estate yang digagas Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kekuasaannya. Apa hasilnya? Padahal pemerintah sudah menyiapkan anggaran 108 triliun rupiah lebih, lontarnya kepada wartawan, Kamis tanggal 7 September tahun 2023. Sebagaimana diketahui, food estate atau lumbung pangan merupakan salah satu program strategis nasional tahun 2020 sampai tahun 2024 guna membangun lumbung pangan nasional pada lahan seluas 165.000 hektar. Pada tahun 2020, dikerjakan seluas 30.000 hektar sebagai model percontohan penerapan teknologi pertanian 4.0, seperti dikutip dari laman pertanian.go.id, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Bahkan proyek ini, selain berada di bawah kendali Menteri Pertanian, dalam praktiknya banyak pula petinggi kementerian lain yang terlibat, termasuk Menteri Pertahanan. Artinya, setelah sekian tahun dengan jumlah alokasi anggaran sebanyak itu, kata Iwan, rakyat justru diperlihatkan lahan-lahan yang mangkrak. Jangan lupa juga program cetak lahan di Kalimantan yang sudah habiskan anggaran 1,6 triliun rupiah. Namun mengapa Indonesia masih impor beras dan harga beras masih melambung tinggi? Tanyanya keheranan. Karena itu, menurut Iwan, harus ada audit menyeluruh baik terhadap program cetak lahan dan food estate. Bila ada penyimpangan, maka pelakunya harus ditindak, tukasnya. Gagal, memang. Pemerintah sudah berusaha, tetapi Iwan menegaskan, kegagalannya sangat tampak ketika para petani sekarang mengeluh karena pencabutan subsidi pupuk. Selain itu, pemerintah juga belum sungguh-sungguh mengusut dan menghapus kartel perdagangan beras termasuk ke level penggilingan. Sehingga, kata Iwan, karena ulah segelintir perusahaan yang memonopoli pengolahan beras dan distribusinya, menjadikan kisruh harga beras di tanah air. Sebenarnya, harga beras sudah mulai merangkak naik sejak Agustus lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan harga beras eceran pada Agustus tahun 2023 mencapai 1,43% dari bulan ke bulan dan naik 13,76% dari tahun ke tahun, beber Iwan. Adapun selama 8 bulan terakhir sejak Januari tahun 2023, sambungnya, harga beras mengalami inflasi 7,99% year-to-date (YTD). Pukul ekonomi rakyat. Kenaikan harga beras ini jelas memukul perekonomian rakyat, ulasnya, masih menyangkut tingginya harga komoditas ekonomi dan kebutuhan mendasar masyarakat ini. Karenanya, di antara tindakan yang harus diambil pemerintah selain mewaspadai, harus pula menghilangkan permainan kartel perdagangan beras. Sandiaga Uno pernah mengatakan distribusi pangan di Indonesia hanya 6% yang dipegang Bulog, sedangkan 94% dikuasai kartel, lansirnya. Bahkan di sisi lain, tambahnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menyebutkan, dalam kasus beras, khususnya keperluan di Jakarta, rata-rata berasal dari Jawa Barat, sebut saja penggilingan padi yang dikuasai PT Wilmar di Banten. Sisanya, dari Jawa Tengah, yang kata Iwan, pun ternyata dikuasai 6-7 pemain yang punya penggilingan dan gudang beras besar. Tak ayal, hal ini menyebabkan banyak pengusaha penggilingan padi kecil dan menengah, tutup atau sekarat. Pasalnya, perusahaan penggilingan padi seperti PT Wilmar, berani membeli gabah dari petani dengan harga lebih tinggi. Akibatnya konsentrasi stok beras banyak dikuasai mereka, pungkas Iwan. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.